Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Baik, dalam video kali ini saya tidak sendiri, melainkan akan ditemani oleh beberapa anggota dari kelompok 12, di mana kami akan memaparkan salah satu materi, yaitu tentang akuntansi sumber daya manusia. Namun sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Sinta Nurmala S. Martosono. Saya Widiawati Nido. Saya Rahmati Abdullah. Dan saya Tiara Isaro. Adapun lingkup pembahasan dari materi yang kami bawakan, yang pertama yaitu apa itu akuntansi sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana sih sejarah dari akuntansi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, apa saja fungsi akuntansi sumber daya manusia. Yang keempat, apa tujuan dari akuntansi sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu bagaimana dengan metode pengukuran akuntansi sumber daya manusia. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Simak video pembahasan dari kelompok kami. Baiklah, saya akan memaparkan materi. Yang pertama mengenai konsep akuntansi sumber daya manusia. Dalam pengertian harfiah, akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasional. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyelesaikan, memperkerjakan, melatih, dan mengembangkan aktiva manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan pengukuran terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikan sumber daya manusia dari suatu organisasi. Dengan demikian, akuntansi sumber daya manusia berarti mengukur investasi yang dibuat oleh organisasi dalam manusia, biaya untuk mengganti orang-orang tersebut, dan nilai dari manusia bagi perusahaan itu. Yang kedua, mengenai sejarah akuntansi sumber daya manusia. Bidang akuntansi sumber daya dikembangkan sejak tahun 1960-an. Bidang tersebut adalah cabang dari kumpulan yang terdiri atas beberapa aliran pemikiran yang independen namun saling berkaitan erat. Salah satu dari pendekatan paling awal untuk mengukur dan mencatat nilai dari sumber daya manusia dikembangkan oleh R.H. Hermanson, seorang akuntan akademis. Sebagai bagian dari disertasi PhD-nya yang kemudian diterbitkan sebagai monograf pada tahun 1964 dengan judul Akuntansi untuk Sumber Daya Manusia. Pada tahun 1966, sekelompok peneliti terdiri atas R.L. Bruman, Flamholz, dan W.J. Clayley memulai program riset mengenai akuntansi sumber daya manusia di Universitas McGill. Riset ini mengarah pada berbagai konsep dan model teoritis serta aplikasi dari pendekatan-pendekatan ini dalam organisasi yang sesungguhnya. Sejak studi awal oleh Hermanson, Bruman, Flamholz, dan Clayley, terdapat sejumlah besar konsep, model, dan metode akuntansi bagi manusia sebagai aktiva organisasional. Bidang tersebut secara keseluruhan telah dikenal sebagai akuntan sumber daya manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu fungsi dan tujuan akuntansi sumber daya manusia. Fungsi akuntansi sumber daya manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi manajemen. Sebagai alat manajemen, Flamholz mengidentifikasikan 3 fungsi utama akuntansi sumber daya manusia, yaitu fungsi informasi, fungsi paradigma, dan fungsi katalisator. Menurutnya, akuntansi sumber daya manusia memberikan informasi bagi manajer tentang harga dan nilai seseorang terhadap organisasi, di mana tipe khusus informasi yang diberikan itu ditentukan oleh kebutuhan khusus organisasi.
Akuntansi sumber daya manusia membekali manajer dengan suatu cara berpikir tentang manajemen karyawan sebagai sumber daya organisasi yang berharga. Sedangkan menurut Dawson, akuntansi sumber daya manusia memberikan sebuah framework untuk membuat argumen seorang manajer investasi harmonis dan konsisten dengan argumen manajer investasi yang lain. Yang kedua, bagi investor. Selain membekali manajer dengan informasi evaluatif yang penting, Rogow dan Edmonds mengatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia juga membantu investor memperoleh informasi tentang aset manusia organisasi. Studi-studi penelitian telah mengidentifikasikan bahwa para investor merubah pikiran mereka tentang keputusan investasi ketika informasi sumber daya manusia diperlihatkan. Yang ketiga, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, akuntansi sumber daya manusia dapat menyediakan informasi yang berharga, memfasilitasi akuntabilitas sosial perusahaan bagi karyawan, dan mengawasi likuidasi dan depresi modal manusia suatu perekonomian. Selanjutnya, tujuan akuntansi sumber daya manusia. Slamet Sugiri dan Irfan Nursasmito mengemukakan bahwa tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah yang pertama, meningkatkan kualitas informasi akuntansi, yang kedua, meningkatkan relevansi informasi untuk pengambilan keputusan, yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan ekonomis yang diambil oleh pemakai laporan keuangan. Menurut Flamholtz, kegunaan penerapan Human Resource Accounting adalah yang pertama, menyediakan rangka kerja untuk membantu manajer dalam menggunakan human resource secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengguna dalam memperoleh, mengembangkan, menempatkan, mengkonversi, menggunakan, mengevaluasi, dan menghargai human resource. Yang ketiga, menyediakan alat pengukuran cost dan value dari manusia bagi organisasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, memotivasi manajer untuk menghargai akibat pengambilan keputusan usaha atas human resource. Materi selanjutnya yaitu metode pengukuran akuntansi sumber daya manusia. Di sini terdapat dua pengukuran, yaitu pengukuran nilai sumber daya manusia dan pengukuran biaya sumber daya manusia. Nah, apa sih manfaat dari kedua pengukuran ini? Yang pertama, memfasilitasi perencanaan dan pengambilan keputusan personalia oleh staf manajemen personalia. Kemudian yang kedua, memungkinkan manajemen puncak untuk mengevaluasi efektivitas dengan sumber daya manusia telah dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh manajemen di tingkat yang lebih rendah, terutama dalam perusahaan besar yang terdesentralisasi. Baik, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu pengukuran nilai sumber daya manusia. Nilai sumber daya manusia dapat diukur secara moneter maupun non-moneter. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengukuran secara moneter. Di sini terdapat 3 pandangan dari para ahli. Yang pertama dari Hermanson. Beliau mengajukan 2 metode penilaian. Metode yang pertama melibatkan prediksi pendapatan masa depan dan mengalokasikan kelebihannya di atas perkiraan laba normal dari suatu industri kepada sumber daya manusia. Nah, pendekatan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa sumber daya manusia bertanggung jawab terhadap perbedaan dalam laba antar perusahaan. Sementara, metode yang kedua lebih akurat disebut dengan metode diskonto upah masa depan yang disesuaikan. Nah, metode ini melibatkan penggunaan nilai sekarang dari arus pembayaran upah masa depan kepada orang-orang, disesuaikan dengan faktor efisiensi kinerja sebagai ukuran pengganti dari nilai sumber daya manusia. Yang kedua dari Flamholtz, beliau memfokuskan pada masalah-masalah pengukuran nilai seorang individu bagi organisasi yang dikonsepkannya sebagai proses stokastik dengan penghargaan. Ia juga menyajikan suatu model penghargaan stokastik untuk pengukuran moneter dari individu. Model tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang tidaklah bernilai bagi suatu organisasi secara abstrak, tetapi dalam kegiatannya dengan peran atau kondisi jasa yang diharapkan akan dijalaninya. Yang terakhir dari Lev dan Sword,
Mereka juga mengusulkan penggunaan kompensasi masa depan terdiskonto sebagai ukuran pengganti dari nilai sumber daya manusia. Mereka menyarankan bahwa metode mereka dapat diagregasikan untuk menilai kelompok dan seluruh organisasi manusia. Selanjutnya, pengukuran secara non-moneter. Nah, di sini terdapat dua pandangan dari para ahli. Yang pertama, dari Flamholz. Beliau telah mencoba untuk mengembangkan suatu model yang menjelaskan faktor-faktor penentu nilai seorang individu bagi suatu organisasi. Model Flamholz mengidentifikasikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang menentukan nilai seseorang bagi suatu perusahaan, di mana hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa nilai seseorang merupakan produk dari atribut-atribut yang dibawanya ke suatu organisasi, seperti sifat, keterampilan, dan motivasi, serta karakteristik dari organisasi itu sendiri, seperti struktur, sistem penghargaan, gaya manajemen, dan pembagian peran. Yang kedua dari Francis Rickert dan David Bowers. Mereka telah merumuskan suatu model untuk menjelaskan efektivitas dari sistem manusia dan organisasi secara keseluruhan. Mereka juga telah mengemukakan bahwa pengukuran terhadap dimensi-dimensi tertentu dari suatu organisasi manusia, seperti kepemimpinan manajerial, iklim organisasi, dan proses kelompok. Dengan bantuan teknik riset survei, dapat digunakan untuk memperoleh estimasi perubahan dalam kapasitas produktif suatu organisasi. Kemudian, mereka mengidentifikasikan 3 variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Yang pertama ada causal variable, seperti struktur organisasi dan kebijakan manajemen, keputusan-keputusan yang diambil, strategi bisnis, kepemimpinan, keterampilan, dan perilaku. Yang semuanya ini merupakan independen variabel yang secara langsung dapat diganti atau diubah oleh organisasi dan manajemen. Causal variabel ini dapat menentukan arah perkembangan dari suatu organisasi. Yang kedua, interfering variable, yang mencerminkan keadaan intern organisasi dan kemampuannya untuk menghasilkan, seperti loyalitas, sikap, motivasi, performance goal, dan persepsi semua anggota organisasi, serta kemampuan kolektif mereka untuk mengambil tindakan secara efektif. Dan yang terakhir adalah dependent variable, yang mencerminkan hasil yang dicapai organisasi seperti produktivitas, tingkat biaya, kerugian karena hilangnya barang sisa, pertumbuhan, segmen pasar, dan pendapatan. Langsung saja pada materinya. Pengukuran biaya sumber daya manusia ada 3 konsep tentang pengukuran biaya sumber daya manusia, yaitu yang pertama, original atau historical cost atau biaya historis atau biaya awal. Biaya awal adalah pengeluaran aktual historis yang terjadi sebagai suatu investasi dalam sumber daya. Biaya awal dari sumber daya manusia mengacu pada pengorbanan yang sesungguhnya terjadi untuk memperoleh dan mengembangkan manusia. Hal ini merupakan analogi dari konsep biaya awal untuk aktiva-aktiva lainnya. Misalnya saja, biaya awal dari pabrik dan peralatan adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh sumber daya. Yang kedua, current atau replacement cost atau biaya pengganti. Biaya pengganti dari sumber daya manusia mengacu pada pengorbanan yang sebenarnya harus dilakukan saat ini untuk menggantikan sumber daya manusia yang sedang dipekerjakan. Misalkan saja, jika seorang individu akan meninggalkan suatu organisasi, maka harus dikeluarkan biaya untuk merekrut, menyeleksi, dan melatih penggantinya. Biaya penggantian dari sumber daya manusia biasanya meliputi biaya-biaya yang berkaitan dengan perputaran seorang karyawan maupun biaya merekrut dan mengembangkan penggantinya. Selain itu, biaya penggantian juga meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Karena biaya penggantian ini ditunjukkan untuk menggunakan manajerial, maka biaya ini sebaiknya memasukkan komponen biaya peluang maupun biaya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, yaitu opportunity cost atau biaya kesempatan. Biaya kesempatan dari sumber daya manusia mengacu pada nilai sumber daya manusia dalam penggunaan alternatifnya yang paling menguntungkan, meskipun secara nominal hal tersebut merupakan konsep biaya
Pemikiran mengenai biaya sumber daya manusia berkaitan erat dengan gagasan mengenai nilai sumber daya manusia. Hekimian dan Jones yang mengusulkan konsep ini menyarankan sistem penawaran kompetitif untuk mengukurnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu akuntansi sumber daya manusia yang seiring dengan pesatnya perkembangan entitas bisnis di berbagai belahan dunia menjadi semakin penting peranannya dalam menentukan efektivitas organisasinya. Implikasinya adalah bahwa dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Ironisnya, dalam perspektif akuntansi konvensional, sumber daya manusia belum diakui sebagai aktiva. Hal ini dikarenakan akuntansi sumber daya manusia sendiri merupakan konsep baru dalam bidang akuntansi keuangan karena masih dalam tahap yang membutuhkan riset lebih lanjut. Adapun pandangan dari akuntansi sumber daya manusia ini berpusat pada pengakuan karyawan sebagai aktiva organisasi, baik melalui pendekatan biaya maupun nilai manusia. Itulah pembahasan materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.